frustration because we had a win and a deserved win, and of course. Pernyataan mengejutkan, pelatih Belanda melihat keputusan Miliano Jonathans yang akhirnya memilih Indo. Sebut keheranan hal apa yang ditawarkan Indonesia sehingga dia mau membela timnas? Ronald Koeman, sumpah saya tidak tahu apa yang ditawarkan Indonesia kepadanya. Sindir proyek besar naturalisasi Indonesia, pelatih Vietnam ramal nasib tragis Indonesia jika gagal lolos Piala Dunia 2026. Kim Sang-sik, mereka akan dihantui penyesalan memilih Indo, dan setengah dari mereka akan bermain di Liga Indonesia. Setelah akhirnya memantapkan diri untuk memilih Indonesia, Miliano Jonathans tiba-tiba dapat dari panggilan dari timnas U21 Belanda. Yaps, walaupun itu memang masih skuad sementara, tapi nampaknya Bro Miliano tidak akan ikut dalam pemanggilan itu, karena sedang gencar melakukan proses naturalisasi bersama timnas Indonesia. Ya betul, Erick Thohir melalui laman Instagram pribadinya memang sudah mengumumkan secara resmi kalau PSSI akan melakukan proses naturalisasi kepada pemain keturunan Indonesia, Miliano Jonathans, yang memang memiliki keturunan ayah dari Depok. Hal itu terlihat di unggahan Erick Thohir pertanggal 15 Agustus kemarin yang sedang berpose dengan Menpora untuk penyerahan berkas Miliano. Sampai saat ini, kabarnya proses naturalisasi Miliano sudah sampai tahap penandatanganan dari Presiden, tinggal menunggu sidang DPR RI, lalu nanti akhirnya diambil sumpah. Kehadiran Miliano memang diperuntukkan untuk mengganti kekosongan oleh Romeni yang terpaksa harus absen di round 4, yaitu adalah akibat cedera yang didapat saat turnamen Piala Presiden bulan Juli lalu. Tidak ada tanda-tanda kalau Ole Romeni bisa comeback lebih cepat sebelum bulan Oktober karena dia memang juga baru saja melakukan operasi kecil. Nah, untuk itu, kehadiran Miliano memang diharapkan bisa memberikan dobrakan baru di lini serang timnas. Melihat saat ini striker kita memang sedikit opsi. Walaupun ada Ramadan Sananta ataupun Rafael Struijk, namun keduanya kadang masih angin-anginan. Kadang Ramadan asal syuting aja anjir, begitu juga si Struijk yang makin kesini makin underperform. Jika kita melihat komposisi pemain timnas saat ini, memang cukup riskan dan agak sedikit ngeri-ngeri sedap. Belum lagi banyak pemain yang cedera, dan rawan nanti sampai bulan Oktober akan bertambah. Sekarang saja, Patrick Kluivert tidak memanggil Maarten Pas, Kevin Dix, Ole Romeni, dan Iver Jenner karena terkonfirmasi cedera. Untuk Maarten Pas, untung saja masih ada kiper yang selevel seperti Emil Audero. Bayangin aja bro, kalau misalnya kemarin Emil nggak diproses, terus siapa nanti yang main di round 4? Hernando kah? Ya menarik juga, PSSI memang cukup gercep dalam menambal skuad timnas saat ini untuk persiapan round 4 bulan Oktober mendatang. Tidak hanya Miliano Jonathans, kabarnya striker muda potensial yang punya postur sangar, insting gila, juga tengah dalam proses naturalisasi. Ya, dia adalah Mauro Zylstra, striker yang baru berusia 20 tahun ini ada besar kemungkinan debut di timnas senior jika Ole belum bisa pulih. Walaupun proyeksi PSSI untuk Mauro memang masih tahap timnas U23 untuk Piala Asia U23 nanti, namun tak ada salahnya memang mencobanya di timnas senior. Melihat masifnya PSSI yang gencar melakukan pendekatan dan pembujukan kepada pemain diaspora Indonesia Belanda, membuat pelatih Belanda agaknya sedikit heran dengan hal itu. Apalagi untuk kasus Miliano Jonathans yang bahkan sudah dipanggil timnas U21 Belanda, namun malah lebih memilih melakukan proses naturalisasi bersama Indonesia. Dia heran sebenarnya apa yang dijanjikan oleh PSSI dan Indonesia kepada pemain keturunan Belanda tersebut, sehingga lebih memilih Indonesia. Padahal menurutnya sepak bola Belanda jauh meninggalkan Indonesia secara kekuatan, pemain, pembinaan, infrastruktur, dan segala aspek. Hal itu membuatnya curiga dan heran tawaran apa sebenarnya yang diberikan PSSI kepada para pemain tersebut. Melihat masifnya federasi mereka melakukan proses naturalisasi pemain diaspora Belanda, kadang muncul pertanyaan di benak saya, tawaran apa yang mereka berikan kepada para pemain itu? Tentu itu pertanyaan aneh menurut Anda, tapi seharusnya itu dijawab, ucap Ronald Koeman. Indonesia bukan negara yang hebat dalam sepak bola mereka sangat jauh tertinggal dari Belanda dan bahkan di kawasan Asia. Hanya saja saya harus akui kalau supporter di sana sangat banyak dan luar biasa. Mungkin itu saja yang tidak kami miliki di sini, tutupnya. Sindir proyek besar naturalisasi Indonesia, pelatih Vietnam meramal nasib tragis Indonesia jika gagal lolos Piala Dunia 2026. Kim Sang-sik, mereka akan dihantui penyesalan memilih Indo, dan setengah dari mereka akan bermain di Liga Indonesia.
Ada yang menarik dari kiprah timnas Indonesia kali ini, terutama di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 yang bahkan sampai berada di round 4. Hal ini menjadi salah satu pencapaian paling luar biasa sepanjang timnas Indonesia ada dan jadi peluang paling besar Indonesia lolos ke Piala Dunia. Tinggal menang 2 kali, Indonesia sudah dipastikan berada di putaran final Piala Dunia tahun depan di Amerika, Kanada, dan Meksiko. Namun untuk menang tentu bukan hal yang mudah. Karena 2 lawan di round 4 adalah lawan yang jago. Ada Irak yang masih bersih dengan kemenangan selama berjumpa Indonesia. Lalu ada Saudi yang bakal dapat dukungan penuh dari supporter nanti karena bertindak sebagai tuan rumah. Keraguan itu semakin besar muncul usai menatap muka Bro Patrick di pinggir lapangan yang bikin kita was-was. Apalagi dengan pola permainan kurang jelas dan hanya bisa mengandalkan oleh Romeni di 4 pertandingan terakhir membuat banyak orang makin pesimis. Lantas, apa yang terjadi jika Indonesia gagal lolos Pildun, kalah 2 kali beruntun di round knockout dan gagal total? Ya, jika Indonesia kalah 2 kali beruntun di round 4 nanti, tentu untuk kesempatan melewati round 5 juga nggak bakal bisa karena sudah gugur. Hal itulah yang coba diramal oleh pelatih Vietnam yang memang nampaknya sangat peduli dengan timnas Indonesia. Menurutnya akan banyak pemain diaspora nanti yang menyesal membela timnas Indonesia karena tujuan besar mereka join ke Indonesia adalah bisa mentas di Piala Dunia. Menurut Kim Sang-sik, bahkan Piala Asia 2027 bukan tujuan dari pemain diaspora tersebut, karena pamor dan levelnya tentu berada jauh di bawah Piala Dunia. Jika harus menunggu 2030, banyak pemain timnas Indonesia saat ini yang sudah tidak akan bermain lagi nanti karena 5 tahun ke depan usia mereka sudah berada di atas 30. Selain itu, Kim Sang-sik menyebut jika Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia tahun depan, akan banyak pemain diaspora yang sekarang bermain di Eropa akan bermain di Liga 1 Indonesia. Hal itu menurutnya wajar karena itu adalah tanah air mereka saat ini. Ya, mimpi buruk jika mereka benar-benar gagal ke sana. Saya pikir banyak dari mereka memilih Indonesia adalah untuk berada di pentas besar itu, Piala Dunia. Tentu Anda tidak akan menganggap level Piala Asia di Saudi nanti sebagai tujuan. Jika mereka menunggu kembali di tahun 2030, tentu banyak dari mereka yang tidak akan bisa bermain lagi, ucap Kim Sang-sik. Ya, saya pikir jika proyek itu gagal, setengah dari pemain mereka akan kembali ke Indonesia dan bermain di liga lokal. Itu opsi terbaik dan menarik. Ya, mereka juga sudah punya kewarganegaraan Indonesia, tentu saja itu tidak akan jadi masalah, tutupnya. Wah, menurut kalian gimana nih? Jangan lupa tinggalin komentar kalian di bawah ya.